Kalau andaikan ada pun codingnya juga pasti nggak main-main. Kalau perusahaan pialang berjangka yang legal, belakangnya pasti berjangka atau futures. Kita cek udah terdaftar belum legalitas, karena ini benar-benar krusial nih. Halo Liners, welcome back to Smart Trader Smart Move by interliners.id. Nah, kita mau lanjutin nih ngomong-ngomong mengenai manual versus robot yang lagi happening. Nah, gimana? Terakhir kan kita ngomongin tentang legalitas. Nah, kenapa sih masih banyak mungkin bisa dibilang orang awam dan traders ya yang masih terjebak di trading robot ini? Kenapa kira-kira? Kalau dari sudut pandang saya ya, dari pandangan kecil lah, pandangan pendek, kurang adanya pengulikan tentang jenis-jenis investasi. Karena yang pasti kita tahu kalau udah menggunakan robot, pasti kita ini dengan kecanggihan lah ya. Jadi kita nggak perlu capek, komputer jalan. Jadi nggak berharap ada human error di situ. Jadi semuanya bakal lancar. Betul. Tapi nggak dikulik lagi, ini sistemnya seperti apa, ini kayak gimana. Yang mereka harapkan hanya penggandaan uang. Uang kita nambah, diem doang nambah. Udah kayak dukun aja, udah kayak gimana kan, udah lebih-lebih nih. Cuma ya kita balik lagi, robot itu dibuat oleh manusia juga. Dengan kalau andaikan ada pun codingnya juga pasti nggak main-main. Gimana, apalagi kalau dihadapkan dengan fundamental yang dimana lebih fluktuatif pergerakan market kayak gitu kan. Itu gimana robot bisa nanganin nggak? Andaikan ada juga harusnya mahal banget harusnya kan, kayak gitu. Benar, nggak mungkin semurah itu. Iya kan, itu sih kalau dari saya. Gimana? Oke, kalau pandangan saya sendiri sih ya nasabah ya itulah kurang edukatif, ya kurang dapat informasi dari luar ya. Biasalah orang Indonesia kan emang lebih gampang kena iming-iming kan. Betul. Ya mungkin masalah-masalah kayak gini nggak akan ada habisnya sih, Ini cuma topik atau masalah sementara aja lah, yang lagi ngehits nih masalah robot. Suatu hari akan ada produk lain yang datang bilang lagi ini begini begitu, ya pasti untung. Tetap aja kita kena lagi gitu. Investasi bodong juga. Betul. Nah, makanya kenapa penting buat para liners untuk selalu kepoin Instagram dan YouTube-nya interliners.id supaya dapat informasi yang edukatif dan informatif. Nah, kalau menurut lu satu lagi nih, kalau untuk sisi trader menurut saya orang yang udah pengalaman dan harusnya kita tahu yang namanya jual robot itu, kalau robotnya real ataupun fake itu kita bisa tahu dari awal. Kalau robot udah bicaranya istilahnya bisnis apapun lah, udah menjamin keuntungan, kita udah bisa baca kok ini ponzi kok. Skema ponzi udah pasti ujung-ujungnya kabur. Makanya saya bilang tadi di pertanyaan sebelumnya, kalau yang namanya owner ini udah tahu kapan saya mesti lari, kapan saya mesti kabur, dan mereka udah antisipasi buat masalah-masalah seperti ini. Iya, Dengan uang triliunan tersebut. Betul, ngapain lagi ya? Orang-orang ini nggak teredukasi mengenai skema Ponzi yang tadi Koko bilang kali ya. Apa sih sebenarnya skema Ponzi itu sendiri, Kok? Ya, skema Ponzi itu kan bisa dibilang memberikan keuntungan dari A, saya rekrut. Ya, si A rekrut si B. Saya ngasih keuntungan ke si A dari si B, dananya yang disetorkan saya. Dari mana saya bisa ngasih keuntungan si B? Ya tentunya dari si C yang direkrut lagi, dan akan terus-menerus seperti ini. Itu kurang lebihnya lah. Secara nggak langsung pendapatan mereka itu nggak cuma dari tradingnya doang, tapi dari networking yang mereka bangun. Dari networking, alibinya jual software. Iya, benar. Apalagi keuntungan robot itu sendiri kan ada dua ya. Belum kita bayar robot, kalau mau upgrade bayar lagi, gitu nggak sih? Iya. Terus kalau misalkan yang dimasukkan misalkan kursnya 15.000, nanti yang keluar 13.000. Keuntungan itu sebenarnya yang masuk buat mereka ada ya. sharing profit juga. Ada sharing, jadi ada persenan juga ya, sharing profit. Iya nggak tuh. Oke. Jadi selain robot ada bisnis money changer dan bagi hasil. Bener juga, bener. Oke, berarti ada nggak nih tips dari kalian nih tentang nasabah ke depannya ya, untuk tidak kena yang namanya investasi bodong seperti ini? Mungkin trading ini akan berlalu pastinya, tapi akan ada hal baru nih yang keluar, yang mencuat, yang in lagi, yang mereka akhirnya ada keuntungan nih dengan modal dikit, keuntungannya bisa besar. Apa sih yang harus kita perhatikan dari investasi-investasi seperti ini? Kalau dari saya simpel ya, sebelum kita investasi uang, kita harus investasi dari leher bawah ke atas. Jadi kita gimana isi knowledge kita nih, bagaimana nih keamanannya, bagaimana pengembangan uangnya, bagaimana. Terus ya kita cek udah terdaftar belum legalitas, karena ini benar-benar krusial nih masalah legalitas, Hal paling penting adalah hal paling penting yang penjamin dananya itu siapa.
bank kustodiannya apa, kayak gimana, itu untuk legalitas. Dan kita pilih orang yang terpercaya sebagai kiblat lah, dalam artian ini bener nggak nih, bisa kita percaya nggak omongannya, bagaimana jalannya keuangan kita, kayak gitu sih simpel itu. Kalau dari Kovalko mungkin bisa ditambahin. Melengkapi yang Verisko bilang sih, itu tadi kan kita bisa ngecek salah satunya di website Bapepti kan, itu kan website pemerintah kita. Dan di situ salah satu ciri-ciri paling mudah itu adalah kalau perusahaan pialang berjangka yang legal, belakangnya pasti berjangka atau futures. Udah pasti itu. Udah pasti itu. Kan? Bukan bisa dibilang 100% nih. Gitu. Cuma emang kita kalau mau gampang ya tinggal ngecek aja di website Bapepti, tinggal diklik nama PT-nya muncul, kalau nggak muncul ya udah simpel, itu ilegal. Dan lagi jangan gampang percayalah sama badan-badan atau pialang investasi yang berdirinya juga baru setahun 2 tahun. Sekarang udah kebanyakan money game nggak akan tahan lebih dari 5 tahun kok. Ya. Bersyukurlah kalau kalian masuknya pasti bulan pertama, bulan kedua atau tahun pertama. Masih bisa withdraw. Kalau sudah akhir, ya udah selesai. Ya tadi paling penting ya itulah, buat para liners selalu kepoin IG-nya Interliners dan YouTube-nya interliners.id di bawah naungan PT Mahadana Asta Berjangka. Mudah-mudahan dengan dukungan para liners sekalian kita juga memberikan konten-konten dan ilmu-ilmu yang informatif dan edukatif buat para liners. Dan tentunya tadi mungkin Kovalko udah sempat jelasin tentang PT Mahadana Asta Berjangka ini sudah berdiri 17 tahun. Kita sudah berdiri dari tahun 2005 ya Ko ya? Betul sekali. Dan terdaftar di Bapepti tentunya. Dan kalau untuk kayak misalkan orang-orang nih yang transfer duit kan, kalau orang afiliator kan kirimnya ke broker person gitu kan. Kalau kita tuh kirimnya kemana? Enggak. Kita ada segregated account namanya, yang dimana itu udah bank kustodian yang dipilih oleh pemerintah untuk menjamin dana tersebut. Jadi dana tersebut sudah tidak diganggu gugat oleh aset perusahaan. Udah nggak masuk. Jangan dong, jangan dong. Jadi memang terpisah dari operasional perusahaan gitu. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak Kak Verisko, terima kasih banyak Kovalko, dan untuk teman-teman semua diperhatikan baik-baik hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah salah satunya adalah knowledge. Penuhi otak kalian dengan pengetahuan sebelum kalian berinvestasi. Terima kasih buat teman-teman semuanya atas perhatiannya. Saya Georgiana Jimima dan seluruh kru yang bertugas undur diri. See you next video. Bye.